Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairu nisaiha Khadijah wal qaili aidan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi'ishrati sayyidil mursalin khususan Khadijatul Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya'i wal mursalin wa syahidat yawma bi'tsati rasuli rabbil alamin, amma ba'du. Bermula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Sayyidatuna Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan, dan beliau punya kemuliaan baik di dunia dan beliau punya kemuliaan di negeri akhirah. Kemuliaan dunia, beliau adalah orang yang kaya raya. Akan tetapi bukan hanya sekedar beliau adalah orang yang kaya raya, namun kekayaan beliau korbankan untuk memperjuangkan agamanya Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga apa yang beliau korbankan dari harta dunia untuk agama tidak disia-siakan oleh Allah. Dan ini pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya apapun yang kita korbankan untuk agama, maka pengorbanan kita tidak akan pernah disia-siakan Allah. Orang tua yang berpisah dengan anaknya karena anaknya harus meninggalkan tempat tinggal dan menginap di pondok pesantren, korban perasaan, korban rindu dan lain sebagainya. Dan apabila itu untuk agama, pengorbanannya tidak sia-sia. Seorang ayah dan ibu berjuang memberikan nafkah kepada anaknya yang menuntut ilmu agama, maka sungguh pengorbanan orang tuanya tidak akan pernah disia-siakan Allah. Begitu juga para santri dan santriwati yang mana masa mudanya dia habiskan dengan menuntut ilmu agama, tidak kenal dengan bagaimana menghabiskan masa muda dengan duduk di tempat-tempat yang melalaikan mereka dari Allah, tidak kenal dengan apa yang dikenal oleh layaknya orang-orang muda-mudi di zaman kita ini. Akan tetapi dia habiskan masa mudanya di dalam menuntut ilmu agama, di dalam memperdalam ilmu pengetahuan agama, maka sesungguhnya pengorbanannya tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Yang berkorban dengan keringatnya, yang berkorban dengan uangnya, yang berkorban dengan pikirannya, apapun yang dikorbankan untuk agama, maka tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan yang pertama yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yaitu beliau adalah orang yang kaya raya, namun kekayaannya beliau korbankan untuk membela agama Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemuliaan yang kedua yang beliau miliki, beliau adalah orang yang pertama dari kalangan perempuan memperkenankan dan menjawab
ajakan Rasulullah untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka setiap orang yang memperkenankan ajakannya Nabi Muhammad dan ajakan tersebut senantiasa ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan kita di akhir zaman ajakan macam-macam. Ada ajakan dari Yahudi, ada ajakan dari Nasrani, ada ajakan orang-orang yang ingin memalingkan kita dari sunnahnya Nabi Muhammad, ajakan-ajakan yang ingin memalingkan kita dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi setiap orang yang memperkenankan ajakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama, melalui para pewaris beliau, melalui para keturunan beliau min ahlil wirathah, yang mereka adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap orang yang memperkenankan ajakan tersebut dia bakal mendapatkan kemuliaan dari Allah dunia wal akhirah. Dari karenanya perempuan yang paling pertama memeluk agama Islam di dalam sejarah diceritakan adalah Sayyidatuna Khadijah. Yang kedua adalah yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam dari kalangan laki-laki yang tua, yang dewasa, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Dari kalangan laki-laki yang muda, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan laki-laki perbudakan, Sayyidina Bilal bin Rabah. Begitu. Seperti itu. Dari karenanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, beliau mendapatkan kemuliaan semacam itu. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Naam. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Dan beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Beliau pedagang. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirah. Ini kemuliaan dunia dan akhirah. Nah, mudah-mudahan kita dimuliakan dunia wal akhirah. Jangan hanya kita mengejar kemuliaan dunia, tapi kita mengabaikan kemuliaan akhirah. Jangan hanya kita mendahulukan kemuliaan dunia, tapi kita tidak memperdulikan kemuliaan akhirah. Kemuliaan akhirah jauh lebih penting kita kejar daripada kemuliaan dunia. Kebahagiaan akhirah jauh lebih penting kita prioritaskan ketimbang kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia semuanya sementara dan bakal sirna. Kebahagiaan akhirah sifatnya selama-lamanya. Naam. Dari karenanya orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka, dan yang kedua kebahagiaan yang hakiki, yaitu ketika dia berjumpa dengan Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana ketika Allah menghendaki kepada Sayyidatuna Khadijah untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirah? Maka kata beliau, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur. Dikenal namanya dengan julukan Muhammad Al-Amin. Julukannya Muhammad Al-Amin. Nah, Muhammad yang terpercaya. Dan subhanallah Pak Bu, julukan Al-Amin ini bukan hanya dari kawan, tapi julukan Al-Amin ini dari kawan dan lawan. Orang yang memusuhi beliau pun mereka mengatakan Al-Amin, terpercaya. Bukan hanya kalau orang yang memuji kita memang dari kubu kita, oh wajar. Ini pujian bukan hanya dari orang yang pro kepada beliau, akan tetapi orang yang bertentangan dengan beliau pun mengatakan Nabi Muhammad Al-Amin. Begitu. Maka menawarkanlah Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Ini tawaran pertama dari Khadijah untuk Nabi Muhammad membawa dagangan beliau. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam, membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Berangkat ke negeri Syam untuk kesekian kalinya, karena sebelumnya sudah pernah. Untuk kesekian kalinya berangkat ke negeri Syam membawa dagangan. Berarti Nabi Muhammad ini pedagang yang bukan hanya dalam negeri, tapi luar negeri.
dari Mekah ke negeri Syam. Maka kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah seorang laki-laki, bukan perempuan. Tapi di era kita Maisarah bebinian. Di era di zaman dahulu Maisarah adalah seorang laki-laki. Disuruh pembantunya Sayyidatuna Khadijah, asisten, untuk mengikuti Nabi Muhammad, untuk membantu dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, subhanallah, semua dagangannya habis dengan membawa untung yang sangat banyak. Ini perdagangan. Maka dari karenanya pedagang yang jujur, pedagang yang jujur, yang terpercaya, besok nantinya bakal dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para syuhada. Ini orang bingung, loh, bukankah dulu ini orang cuma di pasar, ke masjid cuma 5 waktu, ke pengajian cuma hanya ada di masjidnya, tapi subhanallah besok dia dikumpulkan dengan para syuhada yang membela agama Allah dengan menumpahkan darahnya. Apa rahasianya? Bukan hanya sekedar pedagang. Ini pedagang bukan hanya pedagang dunia, tapi dia pedagang pembisnis yang memikirkan dan lebih mengutamakan bagaimana untuk sukses di negeri akhirat. Bukan hanya mendapatkan untung di dunia, tapi dia lebih mengutamakan bagaimana sukses di negeri akhirat. Sehingga Rasul memberikan rumus, pedagang yang jujur, harus jujur pedagang. Jangan kita hanya memikirkan keuntungan yang besar sehingga kita berani berdusta dan lain sebagainya. Jangan. At-tajirus sadiqul amin, pedagang muslim yang jujur, terpercaya, amanah, tidak ada khianat. Kalau barangnya rusak, katakan rusak. Kalau barangnya ada cacat, katakan cacat. Kalau barangnya perlu dijelaskan, katakan. Maka dari karenanya pernah suatu hari Nabi Muhammad ke pasar, melihat ada orang jual gandum, ditusuk sama Nabi Muhammad. Atasnya kering, bawahnya basah. Kata Nabi Muhammad, ma hadzal balal? Ada apa ini basah? Maka pedagang tersebut mengatakan, asabahus sama ya Rasulullah, tadi malam ada hujan dan kena hujan. Kata Nabi Muhammad, kenapa tidak ditaruh di atas yang basahnya, biar orang ngelihat ini gandumnya basah? Kenapa jadi harus ada yang kering di luarnya? Kemudian Rasul mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu dari kalangan kita, dari kalangan kami, maka dia adalah bukan termasuk dari kelompok kami. Kalau bukan dari kelompok Nabi Muhammad, mau kelompok dengan siapa kita? Fir'aun. Mau kelompok siapa? Qarun, yang hanya mementingkan kebahagiaan sesaat tapi binasa selama-lamanya. Begitu. Jujur aja, ini pedagang. Apakan lagi orang-orang dahulu, masya Allah, pedagangnya bukan hanya sekedar pembisnis dunia, tapi pembisnis akhirat. Sampai Rasul mengatakan, sampai dikatakan bahwasanya sugul muslimin kamusallal musallin, pasarnya orang muslim seperti musallanya orang yang sholat. Kenapa? Karena di pasar tidak ada kata-kata kotor, di pasar tidak ada tipuan, tidak ada dusta, tidak ada gosip. Yang ada di pasar sambil nunggu pelanggan ngaji, baca Al-Quran. Sambil nunggu pelanggan ada tasbih, masya Allah, baca salawat, baca istighfar. Ini pedagang adalah pedagang yang memikirkan kesuksesan bukan hanya dunia, tapi dia memikirkan bagaimana untuk meraih keuntungan besar di negeri akhirat. Bahkan kalau kita bercerita di Hadramut, di Tarim itu sampai saat ini, Pak, mungkin yang pernah berangkat ke sana ngelihat di pasar. Di pasarnya itu ada kitab, yang mana kitabnya itu adalah kitab orang-orang yang mengaji kelas tinggi. Orangnya di pasar. Sambil nunggu orang yang datang baca Al-Quran. Dan tidak ada iri dengki di dalam hati mereka. Seandainya di toko mereka sudah banyak pelanggan datang, kemudian masih banyak ada lagi pelanggan yang datang, mereka mengatakan jangan beli di saya, beli di sebelah. Kenapa? Tuh teman saya di sebelah masih belum ada yang ngebeli. Kasihan, dia juga punya anak, juga punya istri, perlu nafkah dan lain sebagainya. Barang dia sama barang saya sama, tidak jauh beda. Silahkan ke sebelah. Syuf, kalau kita jangan ke sebelah, itu kada asli, itu KW-nya KW 3. Ini originalnya di sini. Ini yang ori di sini, yang di sana KW. Wah, itu barang lama.
Di sana hati mereka bersih, tidak ada dendam, tidak ada, dan itu ulun lihat dengan mata kepala sendiri, subhanallah. Sambil nunggu pedagang, bahkan ketika ulun datang menawar harga, orang tersebut mengatakan, ujar bahasa kitanya, kalau mau beli silahkan beli, kalau tidak silahkan fadhal, saya sibuk baca Al-Quran. La ilaha illallah. Dari karenanya di zaman dahulu Sayyidut Taifah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, sebelum buka toko beliau sholat sunnah dulu di tokonya. Ada horden semacam itu, ditutup sama beliau. Sebelum buka toko, masuk toko pagi, ditutup dulu, sholat dulu, baru buka. Sholatnya bukan 4 rakaat atau 8 rakaat, sholatnya 300 rakaat baru buka toko. Ada Imam Junaid Al-Baghdadi. Wah, kita tidak, ya 300 rakaat, kita jangankan 300 rakaat, tarawih aja sudah mulai semangat kita kendor. Ini malam ini malam ke-11, babak kedua kita di bulan suci Ramadan. Pak, Bu, babak kedua kita. Nih ibu-ibu ngerti, ibu-ibu paham. Kadang-kadang menyiapkan sahur di malam ke-11 sudah bingung, apalagi menunya. Kayaknya udah terputar sudah 10 malam ini, bingung apalagi menunya. Akan tetapi ini menu yang tidak akan pernah bosan. Tarawih, majalis, kemudian Al-Quran. Babak pertama udah usai, terbenam matahari hari ini, usai babak pertama. Kita cuma punya 3 babak di bulan Ramadan. Babak pertama udah hampir usai. Sekarang kita ingin memasuki babak kedua. Ini malam babak kedua kita. Awsatuhu maghfirah, pertengahannya terdapat ampunan. Adapun bulan yang awaluhu rahmah sudah ingin berlalu. Tinggal menghitung menit dari kita. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun babak yang berikutnya, babak kedua, babak ampunan dan babak pembebasan dari siksa api neraka. 10 pertama sudah meninggalkan kita. Yang kita harapkan tidak lain, semoga Allah menerima amal ibadah kita insyaallah, dan memberikan semangat, masih ada seperti semangat di 3 malam pertama di bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini semangat kita perlu kita cari. Kemana sangkutnya semangat kita? Dalam lemari atau di mana? Di bawah jok kendaraan semangat kita. Masya Allah. Ya itu. La ilaha illa at-tajirus sadiqul amin, pedagang yang jujur terpercaya, yuhsyar ma'as syuhada yaumil qiyamah, besok bakal dikumpulkan dengan para syuhada di hari kiamat. Oh, gampang jujur, jangan dikira gampang. Apalagi kejujuran kalau sudah bisa dibeli dengan uang. Oh, masya Allah. Nih, uang 1 koper datang 2M, tapi harus berbohong, khianat. Oh, masya Allah, sulit. Akan tetapi walau bagaimanapun Pak, Bu, kejujuran pasti akan mendatangkan kebaikan, dan kebohongan pasti akan mendatangkan malapetaka. Begitu. Kemudian diantaranya Maisarah melihat keajaiban yang terjadi kepada baginda Al-Amin dalam perjalanannya di dalam berdagang ke negeri Syam. Apa keajaibannya? Di antaranya awan yang menaunginya selama di perjalanan. Disinilah yang biasanya kita baca assalamu alal mudhallal bil ghamamah. Assalamu alal mudhallal bil ghamamah. Salam atas orang yang dinaungi dengan ghamamah. Apa itu ghamamah? Awan. Kemana beliau berjalan, awan menaunginya. Namun kita kemana kita berjalan, matahari itu, masya Allah, panas luar biasa. Tuh Rasulullah, awan. Itu salah satu mukjizat. Kemudian unta yang tidak pernah merasa lelah, tunduk dan patuh, bahkan perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruhlah Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang mencegah engkau dari menikah? Artinya bahasa kita, kenapa masih belum menikah? Kenapa masih belum menikah? Kata Nabi Muhammad, aku tidak punya apa-apa. Syuf, ini pelajaran. Oh, kita kehendak banyak, kada sesuai lawan kaluung. Kada sesuai dengan kemampuan. Maksudnya kada sesuai dengan kemampuan. Apa yang membuat engkau tidak mau menikah? Kata Nabi Muhammad, saya tidak punya apa-apa. Kata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya,
keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya. Coba lihat kata-katanya, susunannya bagaimana. Ngomong sama Nabi Muhammad, bicara di hadapan Nabi Muhammad, hati-hati. Kita kalau bicara dengan orang-orang pejabat dunia, hati-hati, apalagi dengan pejabat akhirat. Coba lihat setiap kata-katanya. Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya. Ini yang pertama. Yang baik akhlaknya. Secantik apapun perempuan, kalau akhlaknya buruk, kecantikannya tidak ada nilainya. Tapi insya Allah perempuan di sini cantik zahir wa batin, insya Allah, amin. Tuh, orangnya akhlaknya baik, keturunannya mulia. Secara tidak langsung nih, bagaimana cara mencari pasangan hidup? Cari akhlak yang baik, cari agamanya yang bagus. Kemudian setelah itu orangnya elok rupanya, cantik. Kemudian kaya raya, kaya rayanya paling belakangan. Masalah kaya raya ndak jadi masalah. Pojo untung aja kawin dia mintuha sugih, mintuha nang sugih. En seorang juga nang sugih, mintuha nang sugih. Cari yang paling cantik, silahkan cari. Cari yang paling kaya, silahkan cari yang paling kaya. Tapi bukan itu tolak ukur semuanya. Tidak semua orang yang punya harta benda hidup bahagia. Dan tidak semua orang yang hidup miskin hidupnya melarat dan hidupnya penuh dengan kesedihan. Tidak begitu. Kemudian menginginkan engkau untuk menikah dengannya. Kata Nabi Muhammad, siapa? Siapa? Wah, siapa nang kada hakun. Baik akhlaknya, keturunannya mulia. Karena kan Sayyidina Khadijah dari semenjak kecil tidak pernah tersentuh dengan tradisi-tradisi jahiliyah. Tidak pernah. Meskipun tinggal di era jahiliyah, namun dijaga sehingga tidak tersentuh dengan tradisi-tradisi dan apa yang menjadi sebuah mayoritas yang dilakukan oleh orang di zaman jahiliyah pada saat itu. Dari karenanya kita tidak penting mau hidup di era siapa, di bawah kepemimpinan siapa, tidak penting. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup. Kalau kita bermodalkan ketakwaan di dalam menjalani hidup, siapapun pemimpinnya, di bawah kepemimpinan siapapun, di era siapapun, kita bakal menjadi orang yang sukses dan bahagia dunia wal akhirah. Dan sebaik apapun pemimpin kita, kalau kita tidak berbekalkan dengan ketakwaan kepada Allah, maka kita termasuk orang yang binasa dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita mulia dunia wal akhirah. Siapa kata Nabi Muhammad? Maka dijawab oleh Nafisah, Khadijah. Oh, ini Khadijah ini Pak Abu Jahal aja hendak. Abu Jahal Pak Haji hendak lawan Khadijah. Cuma kada mungkin kalau orang nang mulia itu berpasangan lawan orang nang bertolak belakang. Nah, ada mungkin sudah dari kecil disiapkan. Ini orang mulia, tidak mungkin berpasangan dengan orang mulia. Sama halnya pembangunan masjid, pembangunan apapun, pembugaran masjid dan lain sebagainya, tidak mungkin harta yang datang ke masjid harta orang-orang yang rendahan, semuanya harta mulia. Kenapa? Karena diinfakkan kepada sesuatu yang mulia. Maka dari karenanya beruntung kita punya harta, kita infakkan ke masjid, pondok pesantren, musalla, fasilitas umum dan lain sebagainya. Kenapa? Itu harta-harta pilihan dari Allah. Begitu. Mendengar Khadijah, apa kata Nabi Muhammad? Aku lihat sesungguhnya Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara. Itu saking bijaksananya Khadijah, punya karyawan banyak yang merasa jadi bos, punya karyawan banyak, beliau tidak pernah telat memberikan upah kepada karyawannya. Sebelum menetes keringat mereka telah diberikan. Tuh, THR cepati keluarkan jarbuhannya. Tuh, kita kadang-kadang ya Allah tuh bebinian tuh kadang-kadang hendak bebeca kah apakah, jangan terlalu banyak tawar. Berapa beca paman? 20.000 aja sedih. 50.000 genjer. Allah, hai kada berpikir awak seorang lamak. Jakanya tuh orang tuh dilabihi sidin mah andak 20, 25 kah, 30 kah. Ini kada tawar sekali bertawar membawa barang banyak pulang. Ya Allah, sidin meninjak aja la ilaha illallah, tak angkat burit sidin meninjak gara-gara kita aja.
maka belum diunjuk ha pulang limbah unjuk nah kadinget teu bawa duit pemana jar kena nah nih 7 banar PHP itu 7 banar unjuk bedahulu tuh Sayyidatuna Khadijah. Bahkan Rasul mengatakan berikan upah kepada orang yang mengambil upah dari kita sebelum menetes keringatnya. Wah ini kada kawa guru aja diunjuk bedahulu bawanya kabur ngalih bener pian jar bujur pulang bang pulang leh ama mun nominal nang banyak mun nominal nang sedikit aja umpama nang paranya ojek apakah unjuk bedahulu semangat juga sih Din 4 ojek pamana ke sana berapa salawi ribu aja sih Din nah man 30 kesan pian laju sih Din ngas mana tupang loh ngas habis jadinya. Nah itu tapi Nabi Muhammad ketika mendengar Khadijah yang meminang beliau dan ini pembelajaran ini maaf ulun bepandar ke inilah mungkin bertentangan dengan fitrah seorang wanita nih Pak Haji Udin ini kan dari cerita ini siapa yang bertawar bebinian tapi di zaman kita gengsi kita bebinian apa bertawar. Kalau kita ingin nantinya berada di belakang Sayyidatuna Khadijatul Kubra, di belakang Sayyidatuna Fatimatul Zahra, ikuti jejak langkah mereka. Tapi beliau menawarkan diri bukan kepada sembarang pria. Ini kalau lalakian nang sugih lalu aja bertawar benar. Itu ada anakku jasin belum kawin lagi ini bos bos batu kuburan. Masya Allah bertawar. Tapi kalau sudah ada nang pondokan nang rajin ke masjid rajin ke majelis taklim paham urusan agama bapak ikan masih ini sini nak melamar anakku kah 100 juta siapa kan sini ya Allah tihang musijit ini gak ada kawa 100 juta lagi nah ya Allah Bu kalau ada orang yang baik agamanya tidak jadi masalah kita sebagai seorang perempuan yang menawarkan lihat Sayyidatuna Khadijatul Kubra tapi dengan cara dikirim nafisah. Ada orang ketiga Rasul Muhammad kenapa jadi masih belum menikah kata Nabi Muhammad aku tidak punya apa-apa bujur pulang aku kan bisa apa jadi kayak apa seandainya ada bibinian akhlaknya bagus orangnya mulia beh itu pulang bungas beh itu pulang sugih hendak lawan nikam kayak apa ikam kenai dulu jer Nabi mun kita toh ditawarin kayak itu tenang aja ikam 10% bisa nikah mungkin kayaan anunya maklar. Saya Rasul ini Rasul mengajarkan kita untuk punya akhlak wabil khusus kepada pemuda-pemuda yang masih belum menikah jangan kata Nabi Muhammad meskipun beliau tinggal sudah tidak ada lagi orang tua kata beliau tunggu dulu kemudian Nabi Muhammad Nabi Muhammad bermusyawarah kepada paman-paman beliau. Dan subhanallah ketika mendengar Khadijah yang meminang kalau kita di akhir zaman wah bapak kita nih bebinian gengsi jangan biar inya nang datang udah kita jangan kita nang bertawar dengan inya kita nih bebinian mana kita Sayyidah Khadijah bagaimana beda era nah terus kalau beda era apakah di sana mengurangi di sana kemuliaan Sayyidatuna Khadijah ketika beliau menawarkan diri seperti itu sampai saat ini dibaca managibnya sudah lawan orang nang bos jar bosnya aku sudah bisi kada apa nang ketiga kan kada apa juga asalan kada apa nang ketiga kada apa juga aku nih kada sih aku sudah 4 biar nang kelima kada kau aja nang 4 aja tapi mun sudah orang nang paham agama bisa jadi imam di sini ajan rajin kamu sigit kedua ini bertawar padahal ini orang lain aja dibimbing sidin jadi imam untuk menuju surga apalagi anak pian kayak itu kalau kisahnya toh mbah imam-imam nih. Allahu Akbar rasaan lapar parut nah biar kayak apa aja nyamannya kada boleh juga makan lagi amin tuh lalu bermusyawarah lawan paman sekalinya paman sedin merestui seberataan bejujuran lah bejujuran jangan semantang-mantang diraih kami menjujur aku lah aja nang hendak kawin
masuk WC aja bayar. Apa? Mentang-mentang calon mintuha sapambari aja. Oh inggih ulun 100.000 aja pengadan ajar. Jasidin tahun kena gen lah Jasidin. Kada paham juga masih tenda bayar, nyewa gedung bayar, bawang sebiji aja baharaga. Berpikir aja nang kayak pak periannya standar orang berapa standar orang biasanya jujuran tuh? Hah? Ih larang weh 40 juta. Hah? 40 juta. Saya itu standarnya lah. Kata jual. Bah berapa 100? Berapa? 50-an. Larang juga kalinya lah. Kada ulun mikirakan ulun kan anak 4. Lalakian berataan. Nini aja sudah 50 kayak apa? 20 tahun akan datang. 100 kali 4 setengah M sudah parak. Itu benar ya. Menangaran lalakian tuh menjujur bibinian nang dijujur. Makanya mun bisi anak bibinian berataan, alhamdulillah kada pusing memikirkan jujuran. Kenapa? Karena bibinian tuh dijujur. Mun anak lalakian berataan, nah nya berpikiran kayak apa? Ini pacangan menjujur. Tapi insya Allah mudahan aman aja. Bejujuran, maka jujurannya kada gampang-gampang. Subhanallah. Ketika mendengar Khadijah bahwasanya nang beparak lawan Nabi, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya, walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Berarti akhlak yang terpuji lebih berharga daripada harta benda dunia. Lihat akhlaknya dulu kayak apa. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah pada ketika itu umur sidin 25. Dan Sayyidatuna Khadijah umurnya 40. Maka mengadakanlah walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta. Entah berapa seikong? Hah? Berapa onta? Lebih. Berapa ji onta ji? Berapa? 30 juta ji Sidin. 30 kali 2 60, belum nang lain lagi. Hah? Orang bujur diraih cuma tetap nah lawan juga ya tupang dengan menyembelih 2 ekor onta. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ke Gua Hira. Suah naik ke Gua Hira lah. Suara kayak apa lapahnya? Uyuh, suara ji. Gua Hira. Suara. Ah. Suara. Ah. Ah, suara. Lapah suara ji. Gua Hira suara. Hah? Lapah pian. Ulun tahun 2010 bahaji. Betangga tuh sudah tuh. Botol banyu tuh di kantong aja. Berapa kali bagana? Hanya sampai buliknya jakanya kau bedung suran aja lagi sudah nah. Apanya luar biasa. Nang ulun pikirakan kayak apa Sayyidatuna Khadijah dahulu dan umur beliau pada saat itu berapa? Ayo. Nah. Yalah, 55an umur sih, Mbah 40 kalau Nabi toh. 55 umur pian naik ke atas nak ada betanggaan maantari makanan. Kada pernah mencari lawan Nabi kalopang, maka Nabi di dalam Gua Hira 3 hari 4 hari nyar bulik. Laki ulun kayak itu juga guru aja. Modelnya toh cuma mau unjun. 4 hari kada bulik. Itu lain pulang kisahnya. Mun Nabi 4 hari 5 hari nah.
yatahannats, beribadah di Gua Hira tersebut, menghindari daripada berbagai macam orang-orang jahiliyah, sampai pada akhirnya turun ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun Nabi Muhammad, nah kedinginan. Langsung Sayyidatina Khadijah menceritakan kepada sepupunya Waraqah bin Naufal, salah satu ulama ahli kitab, dan Waraqah bin Naufal mengatakan bahwasanya Muhammad ini adalah ciri-cirinya sudah terlihat jelas, yaitu nabi yang diutus di akhir zaman, penutup nabi dan rasul. Seandainya aku hidup, aku akan menolongnya. Kenapa? Muhammad akan diusir keluar dari kota Mekah. Sudah tertulis maktuban fit Taurati wal Injil. Tapi meninggal Waraqah bin Naufal. Allahumma ansur nafahati ridwani alaiha wa amiddana bil asrarati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula keistimewaan Sayyidatuna Khadijah, banyak diantaranya keturunan Nabi seberataan dari Sidin kecuali Ibrahim. Ibrahim dari Mariyatul Gibtiyah. 7 anak Nabi, 6 dari Sayyidatina Khadijah, dan yang satunya adalah Ibrahim, itu adalah dari Mariyatul Gibtiyah. Dan beliau adalah orang yang paling pertama memeluk ke dalam agama Islam, dan beliau selama menikah dengan Nabi Muhammad tidak pernah Rasulullah kawin dengan yang lain. Dan bagaimana Rasul menamakan di hari wafatnya Sayyidatuna Khadijah adalah hari tersebut, tahun itu adalah tahun duka cita, karena di tahun itu 2 orang yang terpenting meninggal, yaitu yang pertama Abu Talib dan yang kedua adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dan ini suatu faidah, barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijrah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Apabila sidin itu orang nang pedagang, pengusaha, maka Allah beri untung yang banyak, lagi halal serta mudah segala urusan. Apabila ia adalah orang yang punya pangkat baik dunia atau akhirat, maka Allah akan naikkan pangkatnya. Apabila seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni dan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang kesusahan bertawassul dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barakahnya, mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiyah insyaallah, amin ya rabbal alamin.